Kalau saya melihatnya em, tidak begitu terjadi pengaruh yang signifikan sebetulnya perubahan yang terjadi di Arab Saudi dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena sebetulnya kalau kita melihat em, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Indonesia itu kan sebetulnya hanya melihat sejumlah kelompok, ya, itu kan hanya melihat perubahan-perubahan di Arab Saudi yang dipandang menguntungkan buat mereka di sini, mereka akan ambil, tetapi perubahan-perubahan yang dianggap tidak menguntungkan, maka mereka akan abaikan begitu saja. Jadi misalnya begini, ketika dulu Arab Saudi masih konservatif misalnya, itu kan banyak kelompok-kelompok keislaman di sini yang menjadikan Arab Saudi sebagai legitimasi. Ini Islam itu harus contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu pada saat dulu masih konservatif, karena Islam lahir di sana, Nabi Muhammad lahir di sana, maka keislaman masyarakat Arab Saudi harus dicontoh oleh kita yang di Indonesia. Bulat-bulat dipotret ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sardini, dalam Point of View Nur Hidayat Sardini. Kali ini saya nyambangi kawan saya, ilmuwan besar, Kang Manto, lengkapnya Sumanto Al-Qurtubi, orang kontroversi di Republik ini dan belahan dunia yang lain. Thank you, Pak Manto. Yes, sami-sami. Kang Manto, atas kita diskusi ini. Jadi kapan terakhir kita itu jumpa ya? Tahun 20 tahun yang lalu kali ya? Iya, udah lama sekali itu. Udah 20 tahun yang lalu mungkin. Waktu terakhir Kang Manto itu mau ke Amerika, saya termasuk yang dikasih tahu lewat HP. Nanti HP ini saya akan matikan, saya akan pindah ke Amerika, tapi jangan khawatir, email tetap kita jaga. Ya. Habis itu melanjutkan, jadi kan S1 di UIN Wali Songo, IAIN Wali Songo. Habis itu ke UKSW. Ambil S2 Sosiologi Agama. Oke. Habis itu ambil S2 lagi di Virginia di Amerika Serikat tentang Conflict and Peace Studies sebetulnya. Nah, setelah selesai dari Amerika, kemudian saya ambil doktor di Boston University di bidang antropologi budaya. Antropologi budaya. Di Virginia? Di Virginia di bidang Conflict Peace Studies. Ya. Robert Hefner ada di situ? Di Boston. Di Boston ya? Di Boston sama di bawah bimbingan Profesor Robert Hefner. Itu salah satu antropolog kenamaan ya? Dan Indonesianis. Ya. Nah, habis itu ke Indonesia lagi? Itu saya di Notre Dame, di University of Notre Dame di Indiana, sebagai research fellow dan visiting professor di sana. Baru setelah dari Indiana, baru saya di Arab Saudi. Di King Fahd University. Di King Fahd University ya? Di Arab Saudi. Di Saudi udah lama berarti ya, Kang Manto ya? Sudah mungkin ini jalan 9 tahun. Oh. Jalan 9 tahun ya. Orang kalau ke Arab Saudi biasanya kan cuma naik haji atau umroh. Ini malah ngajar, luar biasa. Enaknya apa sih ya tinggal di Arab Saudi dan ngajar di Arab Saudi? Pertama, saya kira ini pengalaman baru buat saya. Yeah. Buat saya, selama beberapa tahun saya belajar dan juga mengajar di Amerika Serikat dengan mahasiswa rata-rata bule dan juga sebagian juga ada dari Amerika Latin, dari Cina, Jepang dan seterusnya. Tapi sebagian besar tentu saja mahasiswa bule. Nah, mengajar di Arab Saudi ada tantangan tersendiri tentunya. Kultur masyarakat Arab tentu saja berbeda dengan kultur masyarakat Barat. Nah, murid saya 95% saya kira Arab Saudi, warga Arab Saudi, selebihnya dari Yaman, dari Mesir, Tunisia, dari sebagian negara-negara lain di Timur Tengah kayak Palestina, Jordan dan seterusnya. Ada juga dari Pakistan, India,
tapi sebagian besar adalah Arab Saudi yang Mahasiswa lokal ya, yang mahasiswa lokal. tapi itu kan universitas internasional ya. Oh iya, Pengantar bahasa Inggris. mahasiswa internasional, pengantar bahasa Inggris, dan memang salah satu-satunya dulu sebagai kampus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk mengajar. Sekarang sudah ada King Abdullah University of Science and Technology yang juga pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, tapi khusus untuk program master dan doktor. Nah, selebihnya kampus-kampus di Saudi itu bilingual. Arab, bahasa Arab juga bahasa Inggris. Tapi ada juga yang 100% bahasa Arab. Jadi seperti itu. Nah, menarik mengajar di Arab Saudi karena tentu saja saya jadi belajar banyak dan tahu banyak tentang kultur, ya, tradisi kultur masyarakat Arab, yang mahasiswa Arab yang tentu saja jauh berbeda dengan mahasiswa di Barat, dan ada cukup banyak perbedaan-perbedaan yang yang saya merasakan, ya. Misalnya kultur mahasiswa Barat itu reading habitnya itu kuat. Jadi misalnya kita sebelum kuliah dimulai, kita sudah memposting silabus. Minggu ini bacaannya ini yang harus dibaca. Jadi mahasiswa ready begitu datang, siap untuk berdiskusi, siap untuk mendialogkan reading list yang dibuat oleh profesor. Nah, kalau hal seperti itu tidak jalan di Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak bisa seperti itu, karena reading habit masyarakat Arab itu kurang bagus. Karena masyarakat Arab kan biasanya kan tradisi lisan, ya, ngomongnya, bukan membaca, bukan menulis, tapi tradisinya tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Arab. Maka perbedaan kultur itu juga menuntut para pengajar, profesor untuk mengganti metode yang sekiranya pas dengan kultur masyarakat setempat. Jadi tidak, kalau menggunakan model belajar mengajar ala Barat tidak akan tidak akan bisa jalan. Mungkin tidak ada orang belajar juga. Iya, tidak akan bisa jalan. Jadi perlu ada teknik-teknik tersendiri. Kecuali tadi literasi untuk baca Al-Quran, ya. Kalau di Saudi itu pun tidak semua memahami juga. Oh iya? Iya, dalam pengertian kan tidak semua masyarakat Arab itu suka dengan Islamic Studies juga. Oh iya? Begitu kan. Jadi banyak dari mereka yang tidak belajar Islamic Studies. Banyak dari mereka yang artinya kan berislam hanya turun-temurun. Ya, Islam sebagai Muslim karena mewarisi orang tua dan sebagainya. Tapi pilihan-pilihan studi kan pilihan-pilihan lain. Ya, itu ya, soal kan? sikap, soal pilihan. Dan soal perspektif untuk kerja misalnya. Maka di kampus saya misalnya ada Departemen Islamic Studies tapi tidak menawarkan degree. Hanya untuk MKDU. Jadi fokus di bidang petroleum studies, engineering studies, bisnis, ekonomi, gitu kan. Karena itu yang dituntut kerja pasar, market, pabrik itu kan butuh itu, bukan butuh sarjana Islam, tapi butuh sarjana-sarjana yang ahli di bidang IT. Yang technical applicable ya. Rasional saja alasannya. Artinya kan sebenarnya belajar sama seperti kita juga sebenarnya, ya. Islam artinya hanya untuk diamalkan. Bahwa kemudian mengembangkan sebagai sebutlah Islamolog enggak. Kan artinya apalagi Kang Manto kan sudah cukup lama gitu ya. Jadi kan artinya kalau kita ini kan orang Indonesia kenal Arab Saudi kan hanya dari interaksi. Pertama haji, umroh, ada TKI TKW kita yang di sana, dan sebagian besar diantaranya menguasai pos-pos akses, ya. Kita berhaji berumroh itu, ya. Tapi kan tidak pernah bergaul dalam pengertian orang yang paham tentang kultur. Kang Manto kan punya kesempatan yang luas. Apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat sana dalam kulturnya, dalam relasinya dengan agama misalnya begitu. Apalagi Pak Manto antropolog, sosiolog antropolog lah.
Bagaimana itu? Boleh diceritakan? Ya, salah satu privilege yang saya dapat tentu saja sebagai tenaga pengajar di situ adalah berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dengan kolega-kolega saya yang banyak orang Saudi. Dan salah satu keuntungannya tentu saja menggali berbagai macam informasi dan fakta-fakta sosial kesejarahan yang terjadi di masyarakat Arab Saudi yang itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa dilakukan oleh seperti yang Pak Zenesa disebutkan tentang TKW, TKI atau mahasiswa sekalipun tidak punya privilege sampai ke situ. Nah, dari situ saya mempelajari memang ada banyak perubahan-perubahan sosial, keagamaan, kultural yang banyak sekali yang sebelumnya tidak saya ketahui tentang kompleksitas dan pluralitas masyarakat Arab Saudi. Jadi misalnya contohnya begini, contoh sederhananya misalnya apakah betul masyarakat Arab Saudi itu sejak dulu yang perempuan mengenakan burqa, mengenakan abaya hitam-hitam misalnya, cadar dan sebagainya. Ternyata setelah mempelajari tidak sejak dulu masyarakat Arab Saudi seperti itu. Misalnya, apakah betul masyarakat Arab Saudi itu sejak dulu anti film, anti musik, anti apa? Ternyata dalam sejarahnya tidak seperti itu. Ada fase-fase kesejarahan tertentu di mana masyarakat Arab Saudi mempraktekkan itu, bebas untuk menjalankan dan menikmati itu. Misalnya sejak era 50-an, 60-an itu masyarakat Saudi sudah menikmati bioskop-bioskop, musik segala macam. Baru belakangan ditutup, diharamkan dan sebagainya karena persoalan politik keagamaan dan seterusnya. Nah, banyak hal lain, misalnya apakah betul perempuan itu sejak dulu tidak dibolehkan akses ke publik, ke ranah publik misalnya. Faktanya tidak demikian. Dulu banyak masyarakat perempuan Arab Saudi yang aktif di ranah publik, tapi kemudian mengalami fase-fase tertentu yang kemudian sekarang kembali lagi. Itu kecenderungannya belakangan atau? Iya, saya sering mengatakan bahwa di Arab Saudi itu sebetulnya tidak seperti banyak orang yang dipahami oleh banyak orang ya. Ya, terutama orang dari sini ya. Iya, tidak cuma masyarakat Indonesia, saya melihat juga masyarakat yang lain pun banyak yang kurang begitu memahami tentang seluk-beluk dan kesejarahan masyarakat Arab Saudi. Misalnya begini, banyak dari masyarakat dari kita misalnya masyarakat non Saudi misalnya yang tidak bisa membedakan antara Saudi dan Wahabi misalnya. Itu dua hal yang paling sederhana. Jadi menurut mereka Saudi itu ya Wahabi, Wahabi itu Saudi. Padahal nggak sesederhana itu. Ya itu tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu dan tidak benar melakukan bahwa orang Saudi ada yang Wahabi ya. Tapi Wahabi tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Wahabisme adalah sebuah ideologi transnasional yang bisa ada di India, di mana-mana, begitu ya, di mana-mana begitu kan. Masyarakat Saudi tidak semua setuju dengan Wahabisme. Ya. Masyarakat Saudi itu banyak yang bermadhab Syafi'i. Masyarakat Saudi 15% penduduknya Syiah Arab yang memeluk Syiah. Syiahnya pun beraneka ragam. Syiah Saudi ada Isna Asy'ariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada macam-macam kelompok-kelompok Syiah di Arab Saudi. Demikian juga madhab-madhab Sunni pun ada bermacam-macam. Kelompok Sufi juga ada dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu, sepele seperti itu tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Jadi artinya Saudi itu setelah Kang Manto cukup lama dan pasti intensif untuk pada sebagian diantaranya kan bagian dari pergaulan mereka. Jadi Arab Saudi tidak identik dengan Wahabismenya kan? Ya bahwa udah pasti. Satu, masyarakat Arab Saudi sebetulnya tidak mau disebut Wahabi. Itu satu hal. Madhabnya tapi kan itu jadi dalam tanda kutip ideologi negara. Tidak.
Tidak juga? Tidak. Oh ya? Mazhabnya itu Hanbali, bukan Wahabi. Oh begitu. Hanbali itu salah satu mazhab empat dalam rumpun mazhab Sunni, kan ada empat, yaitu ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali itu kan. Nah, Arab Saudi salah satu negara di Timur Tengah yang secara resmi menggunakan Hanbali sebagai mazhab negara selain Qatar. Qatar juga sama, tetapi Wahabisme itu satu hal lain. Hal lain sebetulnya. Wahabisme itu kan sebutan yang diberikan orang luar terhadap gerakan-gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabisme. Iya, pendiri tahun 24-an lah. Ya, tapi masyarakat Saudi sendiri tidak begitu suka dengan sebutan Wahabisme itu. Itu sebetulnya sebutan yang diberikan oleh orang luar terhadap pengikut-pengikut kelompok-kelompok yang mengikuti pandangan-pandangan keagamaan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun sebetulnya mereka sendiri sebetulnya tidak memberi nama Wahabisme itu. Jadi itu pemberian orang luar terhadap itu. Dan di Indonesia sangat populer. Iya, karena gampangnya orang menyebut itu. Dan salah satu yang sering kita lihat di Indonesia misalnya juga salah kaprah memahami Wahabisme. Jadi Wahabisme itu dianggap sebagai kelompok yang serba anti, gitu kan, anti musik, anti, ya pokoknya anti modernitas, ya anti spiritualitas lokal, anti tradisi lokal, anti. Gambarannya kayak Salafi gitu ya? Iya, model-model Salafi. Wahabisme memang bagian dari Salafisme, tapi Salafisme tidak selalu dalam konotasi itu. Ada berbagai macam. Dan pengikut Wahabi pun itu sebetulnya juga beraneka ragam, Mas. Ada beraneka ragam kelompok Wahabisme. Jadi saya melihat ada kelompok-kelompok Wahabisme yang ekstrim, ada yang moderat, dan bahkan ada yang progresif dalam pengertian mau menerima perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Artinya kan juga masyarakat tumbuh, berkembang, dong. bergeser. Iya dong, di mana-mana kan begitu sebetulnya. Tapi tidak kan ada konstruksi pikiran orang kita di Indonesia, sorry ya Pak Manto ya, itu kan suci, Wahabisme, anti semuanya, dan struktur masyarakatnya. Misalnya yang kita terkenal di sini, Habib dan semacam. Di sana juga sebenarnya enggak segitu-gitu juga ya? Enggak, Habib pembahasan tersendiri kalau soal Habib. Jadi Habaib atau masyarakat Saudi menyebutnya Sadah, ya, komunitas Sadah, yaitu komunitas para sayyid. Definisi Habib tidak populer di Arab. Di sana ya? Tidak di lokal kita aja di sini ya? Di Indonesia, Malaysia, Singapura, ya. Orang-orang sana lebih populer Sayyid atau Syarif atau Sayyid, yang perempuan Syarifah, Sayyidah, seperti itu. Habib tidak terkenal, tetapi dan Habaib pun kan sebetulnya bermacam-macam. Ini beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Pertama, masyarakat Muslim Indonesia menganggap kelompok Wahabi itu anti Habib. Itu yang harus saya klarifikasi. Pertama, itu saya katakan memang ada, tapi tidak berarti bahwa semua masyarakat kelompok Wahabi itu anti Habib atau Sayyid. Jadi harus diklarifikasi dulu. Itu sama sekali tidak betul. Buktinya banyak sekali habaib di Arab Saudi yang mendapat posisi-posisi penting di struktur pemerintahan, di kampus. Di kampus saya banyak habaib. Bahkan rektor sekarang bisa dikatakan habaib itu Asegaf. Itu Muhammad Asegaf itu kan keturunan Habib juga. Jadi Al-Attos banyak sekali. Dan tidak benar kalau dikatakan bahwa semua orang Wahabi itu anti Habib. Itu sebetulnya tidak selamanya benar. Itu yang kedua, Habib itu juga bermacam-macam, Mas NHS. Itu ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang jadi jalurnya juga sangat plural dan kompleks sekali. Nah, yang berikutnya, yang ketiga,
masyarakat Habib itu banyak yang di kalangan Arab Saudi itu tidak merasa menganggap penting kehabiban atau kesayidan itu. Jadi saya beberapa kali bertemu kelompok kalangan Sayyid di sana yang kemudian menikahkan anaknya dengan non Sayyid atau non Habib itu sebagai sesuatu fenomena yang biasa. Bukan mereka apa sih artinya sebuah Habib atau Sayyid, kan kita sama-sama. Artinya struktur sosial sana anggap biasa aja ya. Biasa, apakah Sayyid, Syarifah dan segala macam ya. bagian dari konstruksi masyarakat yang diagungkan seperti kita? Ya, nggak ada. Yang negara-negara kawasan yang cukup mengagungkan Habib atau Sayyid itu misalnya Yaman Selatan, Hadramaut, khususnya di kawasan Tarim, khususnya itu kawasan Habaib kan Tarim itu banyak masyarakat yang sangat yang ujungnya juga ke nyambungnya ke sini, ke Nusantara. Iya, betul. Sejak zaman dulu kan. Iya. Tetapi di daerah-daerah di kawasan lain ya nggak populer sama sekali tidak. Kang Manto, itu kan tadi Kang Manto sampaikan ada ada proses dinamika sosial yang biasa aja di Arab Saudi. Dia juga bagian dari masyarakat dunia, itu juga terus berkembang dan maju. Sekurang-kurangnya untuk menyatakan bahwa tidak semono tunggal. Apa yang kita pikirkan, konstruksikan tentang Arab Saudi. Nah, kalau sekarang kan MBS, Pak Manto pasti Kang Manto tahu, Muhammad bin Salman, yang fenomenal, dengan punya visi 2030 kalau salah ya. 2030. Apakah ini juga punya peran penting? Karena perkembangan di Arab Saudi, perempuan juga dimungkinkan untuk parlemen. Tadi sudah dijelaskan bebas juga. Apakah ini MBS ini juga punya peran akselerator? Iya, sebetulnya MBS bukan sebagai pionir ya, bukan sebagai pionir persoalan emansipasi perempuan. Artinya bukan satu-satunya orang lah. Dan bukan pionir. Maksud saya begini. Sebetulnya sejak Raja Faisal 1960-an itu sudah dilakukan emansipasi perempuan. Raja Faisal itu adiknya Raja Saud, ya putra kedua dari Raja Ibnu Saud atau Abdul Aziz. Raja Faisal adalah saya anggap sebagai raja pelopor terhadap emansipasi perempuan adalah Faisal. Reformis. Iya, sangat reformis dan pro terhadap emansipasi perempuan karena beliaulah yang pertama kali membuka sekolah-sekolah perempuan. Beliaulah pertama kali yang memberikan endorsement perempuan harus studi sampai ke level perguruan tinggi dan itu di backup oleh istri beliau yaitu Ratu Effat pada waktu itu yang sangat reformis juga seperti R.A. Kartini di Indonesia. Jadi makanya dunia pendidikan atau dunia pekerjaan perempuan di sektor publik, perempuan bisa menjadi artis atau apapun di semua sektor level publik sudah dimulai sejak tahun Raja 60-an tadi, Faisal. dekade 60-an tadi. Sejak Raja Faisal itu kan. Nah, makanya karena jasanya Ratu Effat yang begitu tinggi itu, maka diabadikan menjadi sebuah universitas di Arab Saudi namanya Effat University yang itu diabadikan untuk memberikan penghargaan terhadap gerakan pendidikan dan reformasi yang dilakukan oleh Effat. Nah, kemudian era Raja Faisal itu berhenti sejak awal 1980-an sejak beliau meninggal. Kemudian Saudi mengalami proses pembalikan sejarah menjadi itu dekade sejak awal 1980-an sejak peristiwa kudeta Mekah tahun 1979 yang dipelopori oleh Juhaiman Al-Utaibi. Jadi sejak peristiwa kudeta Mekah, peristiwa itu sangat penting sekali dalam sejarah Arab Saudi. Dalam tonggak sejarah sangat penting. Jadi ini menarik untuk dijadikan analisis ya. Tahun 1979 itu terjadi 3 peristiwa besar dalam sejarah Islam.
Pertama revolusi Iran, Oke. Imam Khomeini, Oke. 1979, 79 ya kan? versus Amerika dan Shah Pahlavi. Iya, iya. Jadi itu proses penggulingan Imam Khomeini ke Shah iya, Pahlavi oke. terjadi 1979. Yang kedua adalah invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Oke. Itu 79 ya? Iya, dan Sampai itu 8. juga mengawali proses Afgan Mujahidin, kelompok-kelompok apa itu. Mempengaruhi di Yang Arab kemudian Saudi. berikutnya banyak sekali proses perubahan yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan Utara sejak invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Dan yang Karena waktu itu kan Amerika kan sekutu terdekat Arab Saudi. ya itu belakangan. Iya. Mereka kemudian Amerika intervensi, Saudi, Pakistan intervensi terhadap itu. Tapi peristiwa awal invasi Uni Soviet ke Afghanistan itu juga terjadi pada tahun 1979 dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Komunis yang sedang mengalami masa-masa sulit di Afghanistan. Oke. Nah, peristiwa yang ketiga yang banyak orang tidak mengerti atau itu adalah kudeta Mekah. Iya tadi itu tadi. Nah, kudeta Mekah. Jadi Juhaiman Al-Utaibi pada waktu itu memimpin sekitar 200 milisi untuk mengepung Ka'bah pada saat musim haji Oke. pada tahun 1999. Jadi ini adalah kelompok Juhaiman ini adalah kelompok Islamis kanan ya. kanan lah, Ultra kanan. yang berbau millenarism. Jadi apokaliptik kira-kira begitu. Kemahdian. Ya, jadi Mahdian. Jadi ini kiamat akan segera datang karena Arab Saudi sudah membolehkan liberalisme Raja Faisal sebetulnya itu mengkritik Raja Faisal. Iya, Budaya Barat, Aramco masuk polisi. Semua yang berbau kebudayaan yang dianggap sebagai intervensi kebudayaan asing yang telah mencampuri dan mengotori Arab Saudi, tanah suci. Kira-kira begitu. Itu sebetulnya mengkritik. Atau itu memang tonggak setelah sekian sejak Arab Saudi didirikan itu pertama gitu ya. Hentakan kontraksi sosial politik di situ. Iya. Itu peristiwa historik yang pertama yang berbau agama yang cukup besar dan sangat monumental. Dan mempengaruhi teologi, pemahaman teologi. Oh iya, sangat. Dan itu dimensi politik, teologi. Iya. Dan pada waktu itu sampai beberapa minggu itu pemerintah bisa menundukkan itu karena mereka membawa senjata, mengepung. Itu peralatannya juga modern. Iya. Nah, sejak peristiwa itu kemudian ada semacam flashback, kilas balik tentang pemerintahan Arab Saudi. Pada saat yang bersamaan Raja Faisal kemudian beberapa tahun kemudian meninggal dan diganti oleh adiknya Raja Khalid. Nah, Raja Khalid ini punya prinsip supaya Arab Saudi tidak lagi muncul kelompok-kelompok seperti Juhaiman Al-Utaibi itu, maka lebih baik mereka direkrut saja ke pemerintahan, diranggul, disuruh mengatur persoalan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keamanan, gitu kan, ya segala macam. Nah itu itu sejak Raja Khalid 19. Dan itu berhasil ya? Nah, berhasil. Sejak itulah pemandangan di Arab Saudi itu berubah. Jadi misalnya perempuan yang sebelumnya tidak pakai burqa hitam-hitam karena mereka itu berkuasa, kelompok itu berkuasa, sering disebut di Arab Saudi dengan sebutan kelompok Sahwa, ya kelompok kebangkitan Islam atau apa itu. Kelompok Sahwa itu adalah kelompok hibrid, percampuran antara Wahabisme dan Kutubisme. Jadi karena dulu dalam sejarahnya banyak kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin dari Mesir itu yang kemudian ditampung oleh pemerintah Arab Saudi sejak akhir semacam perkawinan ya? Ya, perkawinan antara ideologi Kutubisme Ikhwanul Muslimin dengan paham keagamaan konservatif Wahabisme. Maka jadilah karena yang dipentingkan oleh kerajaan itu adalah supaya aman aja kan? Ya, Raja Khalid waktu itu ingin aman-aman saja, ingin nggak mau ribut, nggak mau apa. Sementara maka jalan satu-satunya menurut beliau adalah dengan cara merangkul itu menjadi bagian dari. Dan itu artinya akhirnya pada ini mempengaruhi semua segi kehidupan. Begitu mendapat akses kekuasaan, mendapat otoritas kekuasaan, kelompok ini langsung mengubah nilai-nilai. Ya, sistem kurikulum pendidikan apa semua
bioskop-bioskop yang tadinya ini ditutup semua dulu. Dulu Jeddah itu awal 70-an punya sekitar 40-an gedung bioskop, kemudian ditutup semua. Perempuan-perempuan yang awalnya bisa bekerja di sektor publik jadi ditarik lagi ke dalam, ke domestik. Ke domestik, perempuan harus di domestik. Sampai kemudian akhirnya era sekarang ya, keluar lagi. Iya, itu sejak saat itu sebetulnya terjadi pembalikan sejarah masyarakat Arab Saudi. Semua serba dilarang. Ya musik, ya film, perempuan tidak boleh tampil di koran, di media, di apa. Dan sejak itu kurikulum diubah sedemikian rupa menjadi sangat ekstrim dan pro kelompok mereka dan seterusnya. Nah, ini berlangsung selama beberapa dekade, 3 dekade lebih lah sedikit. Nah, sebetulnya proses perubahan itu kemudian dilakukan kembali oleh Raja Abdullah. Raja Abdullah ini almarhum adiknya Raja Fahad, kemudian menjadi raja tahun 2005, diangkat menjadi raja. Sejak itu kemudian melakukan beberapa proses reformasi yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya perempuan dibolehkan ke dalam Syuro Konsel 30%. Syuro Konsel itu sebetulnya sejak mendiang Raja Abdullah. Maka saya bisa mengatakan pionirnya adalah Raja Faisal. Kemudian nanti kelak dilanjutkan oleh Raja Abdullah. Karena beliaulah yang kemudian menyponsori tentang kuota perempuan 30% itu. Justru zaman itu sebenarnya tidak banyak orang tahu ya. Tidak banyak orang tahu. Dan Raja Abdullah sebetulnya raja yang sangat moderat, sangat reformis, sangat moderat, dan banyak melakukan perubahan-perubahan sebetulnya. Hampir semua orang tahunya karena MBS. Enggak. Memang MBS lebih dalam lagi melakukan proses reformasi. Tapi itu kan lebih banyak ke ekonomi ya. Ya ekonomi, yang semua. Pendidikan, pekerjaan, macam-macam. Tetapi fondasinya sebetulnya sudah dilakukan di era-era sebelumnya. Jadi dia hanya... Jadi bukan yang pertama maksudnya. Bukan yang pertama melakukan. Dia orang beruntung karena sudah ada peletak dasarnya. 20-30 tahun yang sebelumnya sebenarnya. Proses perubahan sebetulnya sudah dilakukan sejak Raja Abdullah sebetulnya. Benarkah bahwa MBS ini kan karena ada kekhawatiran saat dia misalnya nanti jadi raja, sementara sumber daya alam Arab Saudi, debit minyaknya lah begitu ya, makin menipis, lalu dia mentransformasi dari visi 20 menjadi visi 2030 sektor pariwisata misalnya. Kalau Kang Manto melihat seperti itu? Ya sebetulnya itu ada masalah-masalah seperti itu, tetapi tidak dominan. Itu memang banyak dianalisis oleh banyak orang ya. Tetapi saya melihat memang visi 2030 kan dicetuskan tahun 2016 sebetulnya. 2016 MBS banyak berperan memang di situ. Banyak berperan dan memang saya menilai MBS sebagai salah satu pemimpin muda yang visioner dalam pengertian memahami kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang ke depan, karena memang hal-hal seperti itu tidak bisa diabaikan. Misalnya kandungan minyak dan sebagainya. Memang pada saat itu harga minyak sudah mulai turun cukup signifikan. Tidak menguntungkan banget. Ya, tidak cukup signifikan. Kemudian dan memang harus dilakukan transformasi yang untuk supaya ke depan Arab Saudi itu tidak lagi tergantung pada minyak. Dan salah satu poin dari Saudi Vision 2030 memang bagaimana menjadikan Arab Saudi itu tidak lagi tergantung pada minyak dengan cara melakukan diversifikasi ekonomi di berbagai kita geser sedikit Kang Manto. Ya. Kalau saya lihat ya, Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan melihat Arab Saudi itu kan jelas tadi Islam, identik dengan Wahabi. Dalam struktur sosial yang sebenarnya kecuali di Yaman tadi ya, tetapi kan sebenarnya melihat gitu ya, karena kita tahu relasi antara Arab Saudi historisnya juga panjang dengan kita.
mereka salah satu dari sekian kawasan yang pernah awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia, walaupun kita bisa sebut satu persatu di situ. Nah, sehingga pada akhirnya apapun yang berasal dari sana pasti bernilai teologi, bernilai ajaran. Dalam kaitan dengan misalnya struktur sosial. Kita kan baik saja sih sebenarnya, tapi di hal lain kan juga punya implikasi tersendiri terhadap posisi keturunan Rasul. Pak Manto bisa menjelaskan soal itu. Posisi keturunan Rasul misalnya apa maksudnya? Misalnya kan suci, agung, menempatkannya begitu mulia dalam struktur sosial hingga kan di sini. Sehingga apapun kemudian dan pada akhirnya menganggap bahwa itu semua adalah karena secara otomatis bagian dari konsep besar tentang Islam. Ya kita tahu ada banyak dinamika di sini. Tapi anggapan kita terhadap segmen itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah gitu ya manusia suci misalnya gitu. Kan Pak Manto bisa lihat juga di sini gitu ya. Ya itu saya kira itu pandangan yang tidak benar ya. Maksudnya persepsi seperti itu saya kira tidak. Masyarakat Saudi ya sama seperti masyarakat yang lain, ada sisi positif negatifnya dan sebagainya. Jadi saya kira itu persepsi dari masyarakat kita yang pertama sangat tidak empiris sama sekali kalau kita melihat realitas dan fakta-fakta sosial kebudayaan yang terjadi di masyarakat Arab Saudi. Kalau seharusnya memandang masyarakat Saudi juga sama dengan masyarakat-masyarakat lain dimanapun. Jadi ada sisi-sisi positifnya, ada sisi-sisi negatifnya, dan bahwa masyarakat Arab Saudi banyak yang melakukan tindakan positif, iya, tapi juga tidak sedikit yang melakukan tindakan sebaliknya misalnya. Jadi harusnya memandang Arab Saudi sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah penduduk atau populasi harusnya sama juga dengan masyarakat-masyarakat di belahan dunia manapun. Tidak perlu berlebihan. Ya iya dong. Ngapain harus berlebihan memandang Arab Saudi? Memang harusnya begitu. Iya. Tidak perlu berlebihan terhadap siapapun. Misalnya apakah itu terhadap kelompok-kelompok yang mengatakan sebagai keturunan ini, keturunan itu, dan sebagainya. Harusnya memang tidak berlebihan. Kalau begini Pak, kalau melihat Saudi dibandingkan dengan Iran, kalau dalam konstruksi sosial kebanyakan orang di sini kan hitam dan putih. Pak Manto kalau yang memandangnya Sunni, kalau yang memandangnya Syiah kan sebaliknya. Padahal kan tidak sekutub-kutub amat terhadap proses itu kan. Enggak. Orang masyarakat sini kan juga. Apalagi tadi Kang Manto sebut ada 15% Nah ya orang populasi. sini kan juga nggak menyadari juga kalau misalnya di Iran itu juga ada Sunninya, ada masyarakat Arabnya, selain Syiah tentunya. Masyarakat Arab Saudi juga begitu, ada Sunninya dan Syiahnya, dan jangan dianggap bahwa Syiah di Iran itu sama dengan Syiah di Saudi. Keduanya beda. Kang Manto, itu kalau kita telusuri gitu ya, ini kan Wahabi ini kan juga Wahabisme ya, bagian dari transideologi ya, antar bangsa. Pengaruhnya dalam hubungan di Indonesia kan juga kuat. Hampir menurut saya seluruh seluruh hal yang berkenaan dengan Arab Saudi selalu bisa dihubungkan dengan Indonesia. Ada transmodal, transkapital, ada termasuk ajaran gitu ya, dan bahkan ideologi. Ini sebenarnya kalau dalam relasi ini bagaimana Kang Manto memandang, apalagi sudah bisa membandingkan Indonesia, Arab Saudi cukup lama lah menurut saya dengan intensi yang baik dan konsep yang sangat Kang Manto pahami, dan ini juga menentukan terhadap
persepsi kita terhadap Islam pada umumnya. Karena kan sementara orang mengatakan bahwa Islam tidak sama dengan Arab Saudi dan demikian sebaliknya. Ada problem kultur. Tapi pada saat bersamaan ada juga agen-agen, lah saya sebut ya, agen-agen sosial yang itu juga membawa pengaruh. Ada arti positif, bisa juga sebaliknya. Positifnya dalam masa perjuangan kita di Indonesia itu kan jelas posisi negara-negara Teluk ya, Arab. Apalagi kemudian relasinya nanti dengan Israel masa kekinian hingga sekarang di Palestina. Nah, dapatkah Kang Manto menjelaskan misalnya soal bagaimana sih hubungan antar kedua bangsa, kedua negara ini dalam konteks perubahan-perubahan yang mungkin terjadi termasuk di Arab Saudi ya, dan pengaruhnya di Indonesia? Kalau saya melihatnya tidak begitu terjadi pengaruh yang signifikan sebetulnya perubahan yang terjadi di Arab Saudi dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena sebetulnya kalau kita melihat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Indonesia itu kan sebetulnya hanya melihat sejumlah kelompok ya, itu kan hanya melihat perubahan-perubahan di Arab Saudi yang dipandang menguntungkan buat mereka di sini, mereka akan ambil, tetapi perubahan-perubahan yang dianggap tidak menguntungkan maka mereka akan abaikan begitu saja. Jadi misalnya begini, ketika dulu Arab Saudi masih konservatif misalnya, itu kan banyak kelompok-kelompok keislaman di sini yang menjadikan Arab Saudi sebagai legitimasi. Ini Islam itu harus contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu pada saat dulu masih konservatif karena Islam lahir di sana, Nabi Muhammad lahir di sana, maka keislaman masyarakat Arab Saudi harus dicontoh oleh kita yang di Indonesia. Bulat-bulat dipotret ya? Iya, karena itu mereka selalu menggunakan istilah bahwa Islam itu ya Arab, Arab itu Islam. Itu pada saat itu ketika Arab Saudi masih konservatif dan karena itu menguntungkan buat kampanye, dakwah dan propaganda kelompok-kelompok itu di Indonesia. Di dalam negeri. Tetapi ketika Arab Saudi berubah sebaliknya, tidak lagi konservatif tapi moderat, kemudian modern, progresif. Yang di sini kan nggak ikut-ikutan menjadi modern dan progresif, sama saja karena mereka memandang itu tidak menguntungkan buat perjuangan dan dakwah kampanye mereka di sini. Nggak laku untuk jualan. Nggak laku untuk jualan. Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan, kelompok-kelompok itu di Indonesia lakukan itu sebetulnya sepanjang itu menguntungkan, ya mereka akan ambil sebagai legitimasi. Kalau tidak, ya tidak akan diambil. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Sebenarnya amat. Karena juga motif mungkin saja material interestnya lebih besar. Dan sekarang apa yang mereka dengungkan? Mereka dengungkan adalah Islam tidak sama dengan Arab. Padahal dulu mengatakan Muslim itu harus Arab. Arab itu harus Muslim. Sekarang berubah mereka. Jadi kehilangan isu. Muslim tidak harus Arab. Arab tidak semuanya Muslim. Ya, seperti itu yang mereka lakukan sekarang. Karena perubahan sosial yang terjadi di sana tidak menguntungkan apa yang mereka lakukan di sini. Jadi sebetulnya tidak ada, menurut saya, sepanjang itu perubahan apapun tidak cuma di Arab Saudi, tapi di negara manapun yang Sunni, yang berbasis Sunni dipandang menguntungkan, ya akan diambil. Kalau tidak, ya tidak akan. Misalnya ketika konflik Israel-Palestina misalnya. Sekarang kan Israel sudah berubah. Sejumlah kelompok-kelompok Islam sudah mulai diadopsi masuk parlemen. Iya, parlemen. Syariat. Mereka kan pura-pura dungu yang di sini, pura-pura nggak ngerti. Karena itu tidak mendukung apa yang mereka lakukan di sini. Israel versus Palestina kan yang mereka inginkan, terus menerus duel. Kalau ada hal yang positif, mereka anggap itu karena itu nggak mendukung kampanye mereka di sini. Jadi saya selalu menganggap bahwa tidak usah memandang itu terlalu serius. Santai aja. Karena dinamikanya itu ada di sini sebetulnya. Kontrolnya, remote-nya itu sebetulnya ada di sini. Jadi seperti itu. Kalau begitu kan artinya masa depan sebagian wajah politik di Indonesia dalam kaitan relasi antara
agama dan negara, Islam dan negara, juga akan ditentukan oleh relasi itu, dan sekarang tidak lagi mainstream lah saya sebut. Kalau dalam istilah Pak Manta tadi, Kang Manta tadi, itu kan konservatisme sudah kikis di Arab Saudi. Di sini tidak perlu diperlukan lagi. Kalau begitu, bagaimana partai-partai Islam di sini kemudian bakal laku jualan misalnya? Nah, iya makanya kalau konservatisme tidak muncul, kan kemudian partai-partai yang selama ini mengusung keagamaan, keislaman, kan jadi kehilangan apa namanya? Ya, elan vitalnya. Elan vitalnya, betul. Makanya sebisa mungkin konservatisme itu dipupuk sedemikian rupa. Di maintenance. Ya. Intoleransi dipupuk sedemikian rupa. Kebencian dipupuk sedemikian rupa supaya itu bisa dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok gitu kan. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik, toleran, pluralis, respek satu sama lain, mereka kehilangan pijakan. Ya, otomatis bahwa kampanye berdasarkan agama tidak lagi dianggap penting oleh masyarakat. Kalau begitu misalnya ya Pak, ya, fenomena Islam Nusantara itu kan hampir berhadapan secara vis-a-vis gitu ya, dengan isu-isu itu. Kalau begitu masa depan Indonesia ini ada di mana? Kan ketika kita bicara Indonesia itu kan kompleks banget. Islamnya pun jauh berbeda dengan cara mempraktekkan. Yang sudah tidak bisa sama sekali disebut sebagai identiknya antara Islam dengan Arab Saudi. Dan di situ kan membedakan ya, kalau Islam Nusantara itu kan mengakomodasi pada tingkat yang signifikan terhadap local genius. Sementara ini kan transnasional. Artinya sebenarnya eksistensi kelompok-kelompok ini juga akan makin terkikis. Karena menyangkut masa depan. Ini kan basis material juga kan, terhadap apalagi basis politik. Basis politik tadi jelas pasti akan declining. Tapi pada saat bersamaan kan juga masih ada juga kelompok-kelompok seperti itu yang masih eksis pada komunitas yang terbatas. Bagaimana masa depan dalam relasi antara kelompok seperti itu dengan kelompok Nusantara, misalnya Islam Nusantara? Pak Kang Manto memandang? Kalau menurut saya begini, Pak Mas NHS. Jadi sebetulnya keislaman atau keagamaan apapun bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi bukan hanya kelompok Salafi saja atau kelompok yang mengusung Islam Nusantara saja, tapi di luar Islam Nusantara, Islam Salafi, dan memang sangat banyak sekali di Indonesia. Biarkan saja berkembang dan tumbuh, karena itu bagian dari hak-hak individu masyarakat untuk mengekspresikan keagamaan dan spiritualitas mereka. Tetapi harus ada norma-norma etika sosial yang harus dijaga satu sama lain. Relasi antar sosial kelompok itu harus dijaga satu sama lain. Jangan main seenaknya sendiri, gitu kan. Jadi merasa ini yang paling benar, kemudian menggerutuk yang lain, ini yang paling benar. Itu yang tidak boleh begitu. Pemaksaan harus dihilangkan, ya kan. Jadi intoleransi harus dihilangkan. Jadi masyarakat harus dibiasakan untuk terbiasa memahami dan mempraktekkan keragaman. Dan itu kan sebetulnya bisa menjadi lebih indah kalau itu bisa dipraktekkan. Jadi misalnya di gang ini, Mas NHS, di gang ini tempat saya tinggal ini, yang pakai cadar ada yang kelompok PKS, ada yang Katolik, yang Kristen juga, ada yang nasionalis, ada LDII, ada Muhammadiyah, ada di depan masjidnya, ada NU di ujung sana ada, dan sebagainya. Ini kan contoh dari pluralitas keragaman. Dan fine-fine aja. Iya, biasa-biasa aja. Kami ada ruangan untuk bertemu di pertemuan RT atau apa dan sebagainya, tanpa harus saling mendiskris satu sama lain gitu kan. Sebetulnya itu kan yang diperlukan di Indonesia itu kan. Jadi keragaman itu dibiarkan seperti kebun lah.
kebun ada banyak tanaman, bunga, sebagainya dibiarkan tumbuh dan sebagainya. Meskipun ada kadang-kadang ada yang bau bangkai, ada yang apa, dan sebagainya. Tapi dibiarkan tumbuh itu karena masing-masing punya keunikan dan sebagainya. Yang harus dilakukan kan bagaimana menghormati, respek satu sama lain dan jangan sampai melakukan kekerasan, intoleransi. Nah itu pemaksaan, intoleransi, kekerasan itu yang seharusnya diminimalisir, diberantas begitu. Pemaksaan ini, pemaksaan itu atas nama ideologi, agama, tafsir agama tertentu kemudian dianggap sebagai bagian dari keagamaan. Itu kan tidak benar. Itu. Nah itu yang harus kita rawat dan kita jaga. Sepanjang mereka itu baik-baik saja, silakan mempraktekkan, mau pakai kerudung silakan, pakai kebaya silakan, pakai burqa, niqab silakan, kan tidak masalah. Itu kan, itu kan bagian dari masing-masing praktek individu, keyakinan individu, silakan saja diselebrasi. Tetapi jangan menegasikan satu sama lain. Kang Mata, thank you banget atas bincang-bincang ini. Ya, terima kasih, Mas. Sobat, kita sudahi bincang kita kali ini, point of view saya dalam bincang-bincang ini bahwa memang kita pelihara keragaman, semua potensi, biarkan tumbuh berkembang secara wajar, yang penting tidak saling menegasikan. Poin itu yang saya tangkap dari bincang-bincang kawan saya yang sangat luar biasa ini. Sampai jumpa.